وعلى الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah Al-Ustadz Kiai Haji Hafiz dan Hafiz Kurnia beserta seluruh pengurus Masjid Jami Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, panitia kegiatan Ramadan, Shaimin Shaimat rahimakumullah. Saya dapat tema bagaimanakah kita membangun 10 hari yang terakhir, menghidupkan malam-malam yang terakhir. Saya tertarik, ada beberapa hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kita ini umat Islam. Tidak ada seorang pun yang meneteskan air mata di setiap malam di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kurangnya ibadah, karena kurangnya pendekatan diri kita kepada Allah. Saya yakin kita semua paham, sehingga Nabi menyinggung kita dengan 2 singgungan. Yang pertama kata Nabi, kam min shaimin laisa min syiyamihi illal ju' wal 'aths. Yang kedua Nabi mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi ramadhan la tamannau anna hadhihi sanata kulluha ramadan. Ini singgungan Nabi. Banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Tidak ada koreksi kita setiap malam. Ayo dah. Kenapa kita tidak sanggup meneteskan air mata? Padahal dosa sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kalau kita mau berhitung, luar biasa. Nah ini renungan awal pertama. Yang kedua, kita ini dari awal Ramadan, padahal kalau kita mau coba lihat, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahra ummati, 3 bulan yang berturut-turut. Sehingga ulama mengatakan Rajab itu adalah litathhiril jasad, Sya'ban litathhiril qulub minal uyub, Ramadan litathhiril ruh. Konteksnya, ruh tidak akan pernah bersih kalau hati masih kotor. Hati akan senantiasa kotor kalau badan kita pun tidak bersih. Ini terkait Rajab syahrullah. Kenapa dari bulan Rajab kita nggak minta, ya Allah saya kepengen nanti Ramadan ini saya ingin ketemu malam Lailatul Qadar. Ayo dah, dari awal Ramadan masuk di hari yang ke-20, adakah setiap malam kemudian kita menangis, ya Allah jangan sampai Ramadan ini tidak sama sekali saya berjumpa dengan indahnya malam Lailatul Qadar. Ayo Pak, Bu, kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita masuk Ashrul Awakhir, justru bukan makin mendekat dengan masjid, justru termakin menjauh dari masjid. Adakah orang yang terbangun di tengah malam? Padahal di pengajian sudah dijelaskan, Nabi kalau masuk Ashrul Awakhir menyingsingkan selimutnya, membangunkan keluarganya. Ayo Pak, ini karena kita kurang menangis, kurang minta sama Allah. Itu aja sebabnya. Mulai nanti malam, seharusnya sudah mulai. Kita ini di rumah, kalau setahun 365 hari, tidak sanggup 10 hari kita sementara keluar dari rumah kita. Iktikaf taruh mulai dari jam 1 pagi kita duduk di masjid ini. Nanti jam 3 kita pulang, besok kita begitu lagi. Masih nggak sanggup juga kita. Padahal ulama kita sudah mengajarkan nanti kalau masuk malam ke-16 surahnya ganti ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu diingatkan. Sehingga Allah katakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu enggak Lailatul Qadar kata Allah? Itu khairun min alfi syahrin. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Kalau dikatakan oleh Allah lebih bagus dari 1000, bisa 2000, bisa 5000, bisa lebih dari itu. Ditawarkan oleh Allah yang tidak mau kita.
Ayo Pak, coba kita koreksi. Kalau hari ini umur kita 40 tahun, kalau hari ini umur kita 50 tahun, kalau hari ini umur kita 60 tahun, kalau hari ini umur kita 70 tahun, dari sekian banyak kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, berapa kali kita mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar? Ayo. Seandainya nanti Allah tanya, latus alunna yauma idzin anin naim, aku tanya nikmat-nikmatku, kata Allah. Apakah tidak cukup 100 tahun 365 hari, kemudian kau singkirkan 10 hari, bangun di tengah malam, duduk di masjid, gapai dan cari malam Lailatul Qadar? Apakah kau tidak sanggup? Tadi imam sudah baca tuh, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Iya, Masya Allah. Tadi imam udah baca itu. Cuman kan persoalannya kita ini jarang baca Quran, itu aja sebetulnya. Ya, jadi bagaimana menghidupkan bulan suci Ramadan? Yang kedua ini saya mengingatkan, ayo Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata ketinggalan. Setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus minta kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai saya luput Lailatul Qadar pada tahun ini ya Allah. Sebab saya tidak tahu ya Allah, apakah tahun besok sesehat tahun ini. Saya tidak bilang meninggal, tapi sesehat tahun ini. Ayo Pak, coba dah, kita nih yang hadir. Dari sekian yang sholat subuh, lihat nanti malam, yang iktikaf berapa orang? Ayo kita lihat, berapa orang yang iktikaf? Masih nggak sanggup kita tinggalkan rumah kita? Suatu saat kata Allah tadi, idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai batasannya, semua akan kita tinggalkan. Rumah yang setiap Ramadan kita tidur, nanti kalau kita kembali kepada Allah, keluar kita dari rumah kita. Kenapa 10 hari kita nggak sanggup keluar, berada di rumah Allah? Tidak sanggup kita. Pak, ayo. Ini diantara kelemahan kita. Kenapa sih kita nggak pernah minta, ya Allah, saya pengen dapat Lailatul Qadar. Ada 2 tempat yang mustajabah di bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, di dalam bab sunnah-sunnahnya puasa, di situ jelaskan, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, inda iftarihi, di saat berbuka puasa, itu ada doaun la turadduh, doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ayo dah, ini sudah taruh dah 18 hari yang lalu kita berbuka puasa. Manfaatkan atau tidak kesempatan waktu yang mustajabah di saat buka puasa. Ayo Pak. Padahal di kitab itu dijelaskan, kalau kita mau mendapatkan doa yang mustajabah, masuk waktu berbuka, kemudian kita baca bismillah, kemudian kita baca Allahumma barik lana, minum atau makan dulu. Hanya sekedar untuk takjilul fitri. Selesai itu baru kita baca Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ila akhirih. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu kita minta, ya Allah, setelah kita baca Allahumma lakas sumtu, minta kepada Allah, ya Allah, saya kepingin istri dan anak, murid dan semua orang-orang yang dekat dengan saya, ya Allah, bisa menjumpai indahnya malam Lailatul Qadar, ya Allah. Minta. Kita ini kan banyak ya Allah, godaan mau buka itu memang begini Pak, Bu, tempat yang mustajabah godaannya besar. Ayo dah, di saat buka puasa mana yang lebih kita ributin? Ayo, kita lebih meributkan persoalan perut kita, seakan-akan puasa itu menyiksa. Kenapa momentum terbaik yang di saat itu kata baginda Nabi, la turadduh, doanya tidak ditolak oleh Allah. Kenapa kita tidak sanggup? Yang kedua, doa yang mustajabah itu kapan? Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Taruhlah kalau di kita gampang, ada waktu imsak 5 menit sebelum masuk waktu subuh,
kesempatan itu kita sering lupa untuk minta ampun kepada Allah, padahal Allah yang mengatakan wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur hum yastaghfirun, mereka minta ampun kepadaku, kata Allah. Ketika selesai kita minta ampun kepada Allah, minta, ya Allah saya ingin, jangan kita doang Pak kalau minta, saya kalau minta nggak saya doang, saya, istri, anak, keluarga, murid dan jamaah, tetangga semua, biar bisa mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Biarkan Allah yang ngatur, kita cuman minta. Itu diantaranya bagaimana menghidupkan 10 hari di akhir Ramadan ini, mulai dari awal Pak. Saya riyadhah dengan jamaah pengajian saya dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Laporan dari hasil riyadhah. Kalau orang thariqah kan riyadhah istilahnya. Coba dah. Alhamdulillah ada yang bilang, Ustadz masuk hari ke-5 saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ada yang masuk hari ke-10 saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Saya bilang manfaatkan. Ini momentum yang luar biasa. Kita ini Pak, saya kadang-kadang mikir ada apa sih dengan umat kita? Ada apa sih? Coba dah Pak. Ya, jadi yang kedua itu saya ingatkan itu Pak. Ya, yang pertama karena puasa kita masih standar, yang kedua kita jarang minta kepada Allah. Bagaimana semangat untuk menghidupkan Ashrul Awakhir? Apa yang perlu kita kerjakan di Ashrul Awakhir ini? Tadi yang pertama Nabi memberikan contoh, singkirkan selimut, bangunkan keluarga, beriktikaf, bermunajat kepada Allah. Itu yang pertama, bangun, singkirkan selimut. Pak, usia kita sudah tidak muda lagi, masih belum sanggup juga seusia kita untuk duduk iktikaf di Ashrul Awakhir. Masih mau cari apa lagi kita? Ayo dah, tanya aja masing-masing. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita masuk ke dalam masjid beriktikaf, ya, pertama banyaklah minta ampun kepada Allah. Nabi ketika Ashrul Awakhir nggak panjang-panjang doanya. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja yang dibaca oleh Nabi. Artinya apa? Perbanyak minta ampun. Saya kadang-kadang juga berpikir Pak, kenapa lisan kita nggak sanggup beristighfar? Saya yakin nggak mungkin kita nggak bisa baca istighfar. Saya yakin nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Kenapa tidak keluar dari lisan kita? Bahasa simpelnya begini, air yang kotor tidak akan pernah mengalir di tempat yang jernih, dan air yang jernih selalu mengalir di tempat yang jernih. Baca istighfar itu bersih. Kenapa tidak keluar dari lisan kita? Karena tempatnya kotor. Tidak akan pernah mungkin kita meletakkan air yang bersih di tempat yang kotor, dan tidak mungkin tempat yang kotor berisi air bersih. Ayo lihat di depan ada comberan. Ada yang mengambil air comberan untuk minum, tapi coba lihat di mata-mata air itu bersih, jernih, luar biasa. Yang jadi koreksian kenapa? Apakah memang lisan kita yang kotor sehingga kalimat yang mudah, kalimat yang bersih, yang menggugurkan semua dosa kita tidak keluar dari lisan kita? Nah itu, makanya tadi di ngobrol saat kasih tahu aja, bisa jadi kita ini karena tidak makan yang haram, bisa jadi ada makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita, kita lupa baca doa. Dan ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita, kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu saya jenguk jamaah saya, mulutnya ada nggak bisa makan Pak, mulutnya ada nggak bisa makan. Coba dah, kalau mulut kagak ada nggak bisa makan kan wajar, dia nggak bisa makan, nggak ada mulutnya Ustaz, pantes. Ini mulutnya ada nggak bisa makan. Kenapa? Di rumah sakit masukin selang. Masya Allah.
Mau nunggu semacam itu kemudian baru kita sadar? Pak, saya kadang-kadang mikir begini. Makanya tadi saya baca terkait dengan Quran. Sampai jam berapa nih? 5:30 kan? Saya cuma ngeliatin, saya nengok ke sini cuma ngeliatin jam. Gitu doang. Karena nggak boleh lama-lama. Bapak kan biasanya begitu. Kalau ngaji mau buru-buru. Saya paham, saya juga rumah saya jauh juga, Pak. Ya, nih, saya kadang-kadang mikir begini, Pak. Hebatnya Allah. Nih, saya singkirin dulu sebentar. Bagaimana Allah ketika menurunkan ayat pertama kali, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Allah menurunkan ayat pertama kali? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kenapa diterus? Pertama, karena perjuangan saat itu adalah menanamkan akidah, menanamkan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana manusia bisa berpikir kalau seandainya tidak ada Tuhan selain Allah? Dan bagaimana manusia coba berpikir supaya manusia bisa menemukan Tuhannya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, dia bakal tahu Tuhannya. Contoh begini. Allah ciptakan kita ini di atas kepala, di otak kanan dan kiri. Otak kanan secara simpel saya tidak paham, tapi yang saya baca secara simpel ini otak kanan imajinatif, otak yang kiri ini inovatif dan kreatif. Makanya kita ini kalau jalan ada yang dijual rumah, itu otak kita udah mikir, gue tawarin siapa ini ya, itu otak kiri yang main. Iya kan kita sering begitu, Pak, dijual murah, wah tuh gitu. Nah itu otak kiri yang main. Otak kanan itu imajinatif. Ketika saya ceritakan begitu indahnya tempat gunung, banyak pohon, di otak kita mulai berpikir, menggambarkan gunung dan pohon. Kita yang punya otak sampai hari ini belum pernah kita lihat otak kita. Bapak pernah lihat otaknya? Bundar, bulat. Masya Allah, tuh kan? Iya. Ini Allah menciptakan manusia luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan program yang sudah luar biasa. Ada hardware-nya, ada software-nya, diciptakan oleh Allah. Contohnya begini dah. Bapak ketika ibu jalan kaki, kaki kanan melangkah, kaki kiri mundur. Apakah bapak yang perintahkan? Kiri mundur, kanan mau maju nih. Kanan mundur, kiri mau maju. Apa bapak bilang begitu? Coba dah, secara kenapa kok bisa kaki kanan maju, kaki kiri mundur? Coba dah. Itu kira-kira sistemnya dibuat di mana, ditaruh di mana chipnya? Ayo dah Pak, coba dah. Seandainya ini berandai-andai, kaki kiri ribut sama kaki kanan. Kata kaki kiri, udah nggak bisa, saya mau jalan paling dulu. Nggak bisa kata kanan, kok kalau saya di depan, lu mundur. Nggak bisa, saya mau maju. Ya udah kalau gitu bareng. Coba antar pulang dari sini kita barengin, kaki kanan sama kaki kiri bareng jalannya. Kira-kira jadi jalan menjadi loncat. Insya Allah. Dan bapak lihat lagi bu, ibu lihat dah. Kenapa kaki kanan maju, tangan kanan malah mundur, nggak ikut bareng? Ntar kita cobain lagi. Nah tadi yang kedua, pertama yang kedua kita cobain ntar. Bapak jalan nih kaki kanan maju, tangan kanan maju. Iya, coba dah. Ntar bapak jalan dah. Oh iya. Itu yang setting siapa itu? Programmernya siapa? Kanan maju, kaki kanan maju dengan otomatis tangan kanan mundur. Kata yang kanan, lo kiri yang maju. Tuh. Kaki kanan maju, tangan kiri maju. Kan jadi cakep. Kalau tadi itu kanan maju, tangan kanan maju, kaki kanan maju, wah, ya nih orang kayaknya udah mulai nih. Iya, mulai. Biasanya orang kalau kaki kanan maju, tangan kanan mundur, kok bisa bareng dua-duanya nih. Ini kayaknya ada koslet di sistemnya nih. Tuh, kalau kita lihat. Nah, kalau kita gambarkan begini juga Pak. Saya pernah ditanya, Ustaz, manusia itu kan diciptakan oleh Allah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Diciptakan oleh Allah bersih. Kenapa kok ada manusia yang berdosa? Gampang begini dah. Bapak kalau punya HP, kan kalau masih baru pasti cakep tuh. Nggak ada hang-hangnya, cakep dah tuh, cakep. Bagus dah orang punya HP baru.
jalan sebulan 2 bulan mulai ada kelambatan. Kenapa ada kelambatan? Karena apa? Ada bekas, kalau dibahasakan namanya cace begitu. Ada sampah-sampah yang belum diilangin. Kalau Bapak bersihkan sampah-sampahnya, itu perputarannya bakal bagus lagi. Sama dengan manusia. Ini dosa kita banyak. Makanya ketika kita berada di Ashrul Awakhir, banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa? Membersihkan cace-cace ini. Membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita. Makanya saya katakan, kenapa kita nggak sanggup baca istighfar? Saya yakin yang hadir nggak mungkin kagak bisa, pasti bisa. Kenapa kita nggak bisa? Padahal lihat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, bagaimanakah orang-orang yang senantiasa lisannya minta ampun kepada Allah, dijamin oleh Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah katakan wa ma kana, dan Allah tidak akan pernah mengazab selama mereka banyak minta ampun kepadaku, kata Allah. Dan orang yang akan dibukakan persoalan-persoalan hidupnya, orang-orang yang mengakui kesalahan dan banyak minta ampun kepada Allah, akan aku mudahkan semuanya. Kitanya yang ogah. Kalau orang ogah kan susah. Ya kayak Bapak nih, ntar malam gak itikaf, emang orang ogah kan susah. Coba dah, biar saya ngomong banyak juga di sini, emang gak ada yang datang juga. Ya cuma ngelongok aja dah, gak ada orang apa? Lah masuk aja, ada orang kagak ada orang lah, masuk aja. Ntar juga masuk. Ini kan kita kadang-kadang begitu, semua diri depan pintu. Si Ana belum masuk, ya udah gue tungguin dah. Masuk aja be. Kumpul semua, mau sholat masing-masing silahkan, mau ada yang memimpin silahkan. Subhanallah. Itu Pak yang kedua. Ya, jadi yang pertama singkirkan selimut kita, bangun, hadir, datang. Yang kedua, ketika sudah sampai di masjid, jangan lupa banyak minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, ini sebagai ini aja, sebuah penguatan aja, jangan tinggalkan baca selawat kepada Nabi. Ya, jangan tinggalin Pak. Makanya saya kadang-kadang kan tadi saya bilang, umur kita udah berapa, masih belum pernah mimpi dengan Rasulullah sih. Aidah, Bapak udah berapa kali mimpi ketemu Rasulullah? Saya kalau cerita orang-orang yang bermimpi dengan Rasulullah sedih juga Pak. Masya Allah, enak ya. Ada yang tiap hari, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan. Subhanallah, hampir saya tanya bagaimana sih para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah didatangi oleh Rasulullah. Kita nih hampir sekarang nggak ngimpi, anteng aja, nggak ada nyesel-nyeselnya. Kita ada Pak, ada Bapak nyesel nggak ketemu. Bahkan orang-orang yang ketika di dunia saja sudah didatangi oleh Rasulullah, nanti ketika sakaratil maut Rasul akan datang mendampinginya. Saya teringat ketika Rasulullah nyawanya ketika diambil, apa kata Rasulullah Israel, apakah sakitnya sakaratil maut semacam ini? Rasul tanya, apakah sakitnya sakaratil maut semacam ini? Kemudian Rasul mengatakan, ya Israel, jika Allah perkenankan, tumpahkan semua rasa sakit sakaratil maut kita ini umatnya baginda Nabi kepadaku, kata Rasulullah. Masya Allah. Itu Pak, masa kita nggak sanggup juga baca selawat? Ya Allah, nih pokoknya saya minta nih Pak nih, saya minta dengan teramat sangat. Ya, nanti malam kita iktikaf, baca istighfar, perbanyak sholawat sambil menunggu sholat bersama-sama. Ya, yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan di Ashrul Awakhir supaya kita bisa mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar? Jangan lupa kita baca Al-Quran. Masya Allah, ini juga Masya Allah, saya kadang-kadang pusing juga dengan umat ini, gimana cara mendorong mereka ini bisa baca Quran gitu aja Pak. Ayo dah. Masya Allah, saya kalau lagi baca Quran tuh luar biasa Pak. Tadi imam baca ini luar biasa. Ini kalau kita ngerti tadi, Masya Allah, ini makmumnya disinggung semua sama imam, cuma nggak tahu aja. Iya, imam udah singgung tadi di ayatnya. Disuruh sedekah pada ogah, entah kalau udah mati baru dia mau sedekah. Susah. Tuh, diingetin tadi sama imam, tadi imam sholat subuh. Bapak ngerti gak yang dibaca imam?
Itu kelemahan kita tuh. Baca Quran Pak, satu hari satu malam 24 jam. Taruh kita pakai buat tidur 8 jam, masih sisa 16 jam. Dari 16 jam yang tersisa, nggak sanggup kita keluarkan 5 menit untuk membaca Al-Quran. Atau kita keluarkan lagi 5 menit jadi 10 menit untuk mendengarkan Quran. Ayo Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami ya Allah, kata Allah yang turunkan, kami juga yang jaga Quran. Saya kadang-kadang bingung juga Pak, ada orang beli benda-benda yang punya nilai sejarah itu mahal luar biasa. Beli keris, beli batu. Ini Ustaz, batu dari zaman ini. Ini keris yang dibuat oleh empu ini. Kadang-kadang dia takut dengan kerisnya. Quran ini turun dari Lauhil Mahfuz ke muka bumi ini Quran diturunkan oleh Allah min Lauhil Mahfuz, tidak sembarangan. Hampir 1500 tahun yang lalu terjaga kemurniannya, masih nggak sanggup juga kita membaca. Nabi juga udah nyinggung begini, kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Rumah kita kalau mau terang, bacain Quran. Bini nggak baca, anak kagak baca, babak kagak baca. Ya walaupun listriknya 300 watt kita pakai semuanya, tetap nggak terang. Nah, kita balik lagi ke kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Pertama, kenapa rumah kita ini sering tidak bercahaya? Karena kita masuk rumah jarang mengucapkan salam. Orang yang masuk ke rumah tidak memberikan salam, apa kata syaitan? Saya akan bersemayam di rumahnya. Sudah rumahnya nggak ada baca Quran, masuk rumah kagak salam, makin banyak tuh setannya. Makanya liatin kalau bapak sama ibu lagi berantem, kata lakinya setan, bininya bilang setan, anaknya bingung, saya jadi apa nih Mbak? Kalau babak setan, nyanyak setan. Lah saya jadi apa? Lu anak jin begitu, ribut jadinya. Ini Pak, kenapa terjadi semacam itu? Karena ya ini banyak. Sebetulnya kalau kita mau ngaji ada semua solusinya. Makanya kalau kita baca Quran, di situ ada persoalan, di situ langsung dijawab oleh Allah. Coba dah. Pertama di dalam surah Al-Baqarah. Tinggal 2 menit, setengah 6 masa saya mau habis ini. Jadi gini, ini saya singkat-singkat aja. Jadi kalau baca Quran gini Pak, ini bacaan surah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu bukan nggak punya makna, punya makna. Kenapa Al-Baqarah sapi betina? Di Fatihah udah ketahuan pembuka. Kenapa Al-Baqarah sapi betina? Allah menciptakan manusia dengan 3 kategori. Satu, Allah ciptakan manusia ada otaknya, nggak punya akal, nggak punya nafsu, malaikat. Yang kedua, Allah ciptakan manusia ada otaknya, nggak punya akal tapi punya nafsu, binatang. Binatang otaknya ada, akalnya kagak Pak. Kalau nggak percaya ntar nih kita ke kandang sapi. Bapak bawa emas 100 gram ame rumput seikat, mana yang dipilih sama sapi? Coba dah. Sapi, ini ada emas 100 gram, ini ada rumput seikat, mana yang dipilih? Rumput dia. Kenapa? Dia ada otaknya, nggak punya akal. Lah kalau sapi punya akal, kan sapi ngomong, ngapain rumput seikat, mendingan juga emas 100 gram bawa ke toko, iya, beli rumput, dapat 3 truk. Lah sapi ya, Allah ciptakan binatang, otaknya ada, akalnya kagak, nafsunya ada. Lah kadang-kadang kita lagi kongko depan masjid, kucing dikawin, ini nggak ada pikirannya, jangan apa orang lagi banyak, enggak, dimain aja udah cuek tuh ya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk itu ada otak, ada akal, ada nafsu. Kita manusia, ketika manusia terbawa nafsunya, kal an'am bal hum adallu, bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Belum pernah kita dapat kabar macan menggugurkan kandungannya. Kenapa? Karena jantannya kabur. Ngapain lu gugurin? Habisan gimana? Nih mas macan jantan kabur bang.
Udah saya makan nanas yang banyak dah. Brorot dan nih anaknya tuh. Enggak. Coba manusia. Enggak ada. Ya. Nah kemudian ini binatang. Sifat-sifat kebinatangan kita akan termanage dengan baik kalau Ali Imran. Orang kalau udah nikah reda pak. Dulu kita belum nikah nggak boleh ngeliat perempuan. Kalau tidak ngaling aja baru kita nengok. Artinya ngaling enggak? Ya nggak kelihatan. Tapi kalau sekarang kan enggak. Apa yang kita lihat di luar cakep sama yang di rumah. Cuman beda tahun pembuatan. Yang kita lihat 2022, yang di rumah 73, emang jauh. Iya lah, iya sama pak, sama kendaraannya. Cuma kalau 73, kalau 73 kan boleh. Mobil Corolla 73, saya kemarin nyari-nyari itu mahal banget. Iya, mobil Corolla 73 kata taruh di jalanan, orang senderin nggak? Iya, mauan kotoran baju orang yang nyenderin daripada ya. Iya, bedanya di situ, ya. Nah setelah Ali Imran baru surah An-Nisa perempuan, kunci rumah tangga perempuan. Kalau perempuannya udah baik, kuncinya Al-Maidah, makanan kudu bener di rumah. Ini kadang-kadang kita di rumah makanan ya ala kadarnya, nyaur pakai kangkung, manis subuh kagak ngelayap di mata ngantuk. Ngaur kayak. Iya, tadi bahasa saya makan kangkung masalahnya. Ada bisnis saya minum obat obat asam urat. Iya, tuh Pak. Iya kadang-kadang di rumah Pak makanan kasih enak dah. Beli jeruk Pak, bukan yang gede, yang enak. Ntar saya bilang makanan enak, besok dibeli jeruk yang gede. Mama, ini jeruk mah yang paling gede. Ya, siapa yang mau bikin 4 bulanan bang? Ini mah jeruk Bali kan gitu. Pak, makanan tuh diatur. Setelah surah Al-Maidah surah apa ya? Al-An'am, binatang ternak. Dulu orang kampung kita kalau mau kawin tuh emang dibawain ayam 2 dan nih, ayam jantan sama betina. Kata abaknya, lu piari ayam ya, ini kan ayam nelor. Kalau rumah nggak ada yang lu makan, nasi adik, nah tuh telur lu goreng. Sebagian lu tetesin, sebagian orang dulu tuh begitu. Itu kan ada tuh setelah nikah kan dibawain tuh, bawain pakai pikulan. Orang Betawi ada nggak sih? Iya coba kan bawa pikulan tuh, bawa sayuran, bawa ayam. Dulu tanah kita lebar, sekarang bukan tanahnya, orangnya lebar. Kayak saya begini. Kalau dulu tanahnya pada lebar, di belakang ada tempatnya, di depan ada. Sekarang kagak. Rumah kita pas kita buka langsung trotoar. Orang tabrak diomelin. Lu naik motor ada mukanya nggak? Bukan nggak ada mukanya, rumah lu mepet. Iya, nah bangunan tanah 20 meter, bangun 30, kan lebih 10 meter. Iya. Dah, terima kasih. Ya, yang terpenting malam Asyrul Awakhir ini kata Nabi, ayo kita bangun Pak. Ya, mulai ntar malam nih. Kalau nggak malam 21 dah. Ya. Duduk aja di masjid sini, duduk aja senderan mepules. Nah iya, orang nggak tahu ntar bini kita girang, alhamdulillah habis diceramain laki ayah tiap malam di masjid katanya pules. Yarin nggak apa-apa, bini kita dah husnuzon sama kita kan gitu ya. Yang kedua, setelah sampai di masjid banyakin zikrullah, istighfar, salawat, kemudian qiyamul lail, munajat kepada Allah. Mulai nanti nih ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, di tengah-tengah sholat kita minta supaya kita semua ini bisa mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir, pertama kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, kita bisa mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Ramadan tahun ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.